Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 15 Juni 2022. Seperti biasa kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Dan menuju kabar pertama, Tribuners dari Nusa Tenggara Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah menggelar peluncuran tahapan pemilu 2024 mendatang. Acara ini berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Lewo, Lebah pada Selasa 14 Juni 2022 kemarin yang juga serentak dilakukan secara virtual di seluruh Indonesia. Selengkapnya terkait persiapan di Lembata, Nusa Tenggara Timur sendiri akan diinformasikan rekan kami Patrianus Meo Jawa, reporter Tribun Flores yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Nakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat saya kabarkan tentang kegiatan launching atau peluncuran tahapan pemilu serentak tahun 2024 yang pada malam tadi hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 telah dilakukan oleh KPUD Nagekeo yang bertempat di Aula KPUD Kabupaten Nagekeo. Tribuners, kegiatan peluncuran dan tahapan pemilu yang telah dilakukan oleh KPUD Nagekeo juga digunakan oleh KPU Nagekeo untuk melakukan sosialisasi terhadap para pimpinan partai politik maupun para tetamu undangan lain yang sempat hadir pada kesempatan malam tadi. Nah, Tribuners dan Dea, sosialisasi dimaksud antara lain soal tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh KPUD Nagekeo, mulai dari peluncuran hingga saat pemilihan umum presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota pada bulan Februari tahun 2024 mendatang, serta tahapan menuju pilkada serentak pada bulan November tahun 2024. Nah, adapun kegiatan malam tadi yang sudah diselenggarakan di Aula KPUD Nagekeo dihadiri oleh para Forkopimda di Kabupaten Nagekeo, Bawaslu Kabupaten Nagekeo, para unsur pimpinan parpol serta awak media. Begitu, Dea. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan kami sudah mendapatkan keterangan dari Franciscus Huberwaso selaku juru bicara KPU Kabupaten Nagekeo. Selengkapnya kami tampilkan. Baik, Tribuners, saya Franciscus Huberwaso selaku juru bicara KPU Kabupaten Nagekeo. Saya menyampaikan kilas balik secuil tentang kegiatan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang tadi malam sudah dilaksanakan yang bertepat di Aula Kantor KPU Kabupaten Nagekeo. Dalam kegiatan launching tersebut, sesungguhnya ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia dan dihadiri atau diikuti oleh seluruh satuan kerja baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kegiatan tadi malam begitu banyak mendapat respon antusias dari para undangan, para peserta yang hadir dari unsur Bawaslu, Forkompimda, lalu OPD terkait, Dinas Disduk Capil, rekan-rekan media, sehingga pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut diharapkan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwasanya tahapan pelaksanaan untuk pemilu serentak itu sudah kita mulai di tanggal 14 Juni 2022. Pada kesempatan tersebut dalam Bupati Nina Agustina melepas banyak 410 calon jamaah haji asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelepasan ini dilakukan di Pendopo Indramayu pada Selasa 14 Juni kemarin. Para CJH yang berangkat kemarin merupakan para jemaah yang tergabung dalam kloter 17 bersama para pembimbingnya. Untuk informasi lebih detailnya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Cirebon, ada rekan Handika Rahman yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan.
Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang Tribunnews. Dapat kami informasikan ya, sebanyak 410 calon jemaah haji atau CJH bersama para pendampingnya asal Kabupaten Indramayu dilepas Bupati Indramayu Nina Agustina beserta jajaran Forkopimda. Pelepasan ini dilakukan di Pendopo Indramayu pada Selasa 14 Juni 2022. Para JJH yang berangkat tersebut merupakan para jemaah yang tergabung dalam Kloter 17. Pemberangkatan ini pun sekaligus menjadi pemberangkatan pertama para calon jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Mereka akan berangkat ke embarkasi haji di Bekasi dan insya Allah pada hari ini mereka akan bertolak ke Tanah Suci pada pukul 2 siang nanti. Pada kesempatan itu, Nina Agustina juga berpesan kepada para calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan mentaati aturan dan arahan yang diberikan oleh para pembimbingnya masing-masing. Di sisi lain, Nina Agustina juga menilai pemberangkatan haji tahun ini menjadi momen yang spesial ya, mengingat sudah 2 tahun terakhir pemberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci ditunda karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ia turut mendoakan agar para jemaah bisa menjadi haji yang mabrur dan para jemaah juga bisa selamat dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci maupun saat perjalanan pulang nanti. Demikian rekan Dea yang dapat kami informasikan. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dari Jawa Barat, kita beralih ke Kalimantan Utara. Tribuners, Gubernur Zainal Paliwang melantik kepengurusan Asosiasi Pengusaha Perbatasan Indonesia atau ASPINDO di kantor Gubernur Kalimantan Utara. Menurut Zainal, pelantikan pengurus ASPINDO ini adalah yang perdana di Indonesia. Ia mengatakan sejumlah provinsi Indonesia yang memiliki perbatasan dengan negara tetangga baru Kaltara yang memiliki Asosiasi Pengusaha Perbatasan. Untuk lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter Tribun Kaltara yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribunus, dapat disampaikan bahwa pada hari Selasa kemarin Gubernur Kaltara Zainal Paliwang melantik sejumlah orang sebagai pengurus dari Asosiasi Pengusaha Perbatasan Indonesia atau ASPINDO. ASPINDO ini dibentuk untuk sebagai wadah bagi para pengusaha yang berada atau berlokasi di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Mengingat Kaltara sebagai daerah perbatasan di Indonesia memiliki sejumlah titik yang berbatasan langsung, baik itu batas darat maupun laut dengan negara tetangga Malaysia. Gubernur Kaltara berpesan agar nantinya para pengurus dari ASPINDO ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltara yang tinggal di perbatasan. Ia juga meminta agar pengurus ASPINDO ini nantinya dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mengatasi segala persoalan terkait perdagangan dan juga ekonomi yang ada di daerah perbatasan di Kalimantan Utara. Selain itu, Ketua dari ASPINDO Kaltara, Yeni Noviana, juga berharap nantinya ke depan daerah perbatasan itu lebih diutamakan dalam pembangunan. Dia juga berharap nantinya pendekatan di daerah perbatasan tidak lagi dengan pendekatan keamanan, namun lebih kepada pendekatan kesejahteraan, sehingga nantinya masyarakat di daerah perbatasan yang ada di Kaltara itu dapat jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan kondisi hidupnya yang selama ini kerap terpinggirkan. Demikian rekan Dea laporannya. Baik, terima kasih rekan Maulana Ilhami Faudi untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala PUPR Kota Bitung Rudi Teno secara mengejutkan diangkat menjadi penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Bitung pada Selasa 14 Juni kemarin. Rudi Teno diangkat menjadi PJ Sekda di ruang SH Sarundajang, kantor Wali Kota Bitung. Selengkapnya terkait pengangkatan ini akan diinformasikan rekan kami, Christian Wayungkere, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan pelantikan penjabat atau PJ
Sekretaris Daerah Kota Bitung yang telah berlangsung pada hari Selasa kemarin sudah dilantik oleh Wali Kota Bitung, Insinyur Morris Mantiri, dan sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kota Bitung adalah Insinyur Ignatius Rudi Tenok STMT yang keseharian tercatat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bitung. Sudah dilantik disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bapak Kleidondo Kambe, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung Ibu Rita Mantiri Tangkudung, PLH Sekretaris Daerah Kota Bitung Forsman Dandel, dan ex-Sekda Kota Bitung Audi Pangemanan bersama istri, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Bapak Robi Dondo Kami dan seluruh kepala perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bitung. Dalam keterangannya, Kepala BKD Kota Bitung, Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara Bapak Kleidondo Kambe menyampaikan bahwa pelantikan ini untuk mengisi kekosongan karena ex-Sekda Kota Bitung Bapak Audi Pangemanan berhalangan tetap karena atas permintaan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe akan menjadi ASN pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku harus ada penjabat atau harus diisi kekosongan pada posisi Sekretaris Daerah Kota Bitung, dan Wali Kota Bitung bersama Wakil Wali Kota Bitung Morris Mantiri Hengki Honandar menunjuk atau memilih Rudi Tenok Kadis PUPR sebagai Kepala Dinas sebagai penjabat Sekda Kota Bitung menggantikan Audi Pangemanan. Dan dalam tugasnya di hari pertama kemarin atau beberapa jam setelah dilantik, Rudi langsung mengumpul seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah untuk melaksanakan rapat koordinasi terbatas dan menyampaikan terkait dengan program-program yang harus digenjot penyelesaiannya. Dan juga setelah itu Rudi langsung mengumpul sejumlah wartawan yang melakukan tugas peliputan di Kota Bitung sebanyak hampir 20 atau sampai 25 orang, dan menyampaikan bahwa pemerintah Kota Bitung di bawah pemerintahan Morris Mantiri dan Hengki Honandar itu tidak anti kritik. Namun ketika memberikan kritik lewat pemberitaan harus diimbangi, harus seimbang, harus dibarengi dengan solusi ataupun konfirmasi. Jadi dalam istilah pejabat Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudi Tenok menyatakan bahwa jangan berita keras dulu baru melakukan pendekatan persuasif. Demikian rekan Dea dan Tribuners, laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ya, Tribuners dan rekan Christian juga sudah melakukan wawancara dan juga mendapatkan keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Sulut, Kleidondo Kambe. Berikut liputannya. Setelah evaluasi 5 tahun menjabat sebagai Sekda, maka setelah hasil evaluasi Pak Wali Kota melaporkan kepada Pak Gubernur, dan lewat permintaan dari Pak Gubernur, Pak Audi menjadi ASN Pemprov Sulut. Alasan ditunjuknya penjabat karena memang setelah penjabat Sekretaris Daerah definitif berhalangan tetap, dalam hal ini kan berhalangan tetap karena sudah mutasi ke Pemprov, maka Wali Kota mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk pengangkatan penjabat dalam persiapan seleksi terbuka untuk penjabat definitif ke depan. Maka ditunjuklah penjabat sementara dengan jangka waktu 3 bulan. Dapat diperpanjang kembali dengan alasan tertentu, yang pasti Sekda penjabat sekarang mempersiapkan seleksi terbuka pelaksanaan penunjukan atau pelaksanaan seleksi terbuka Sekda definitif. Pak, kapan berarti sudah dipersiapkan posisi Pak Audi di provinsi ya? Dan kita di provinsi dalam beberapa waktu ke depan ada beberapa agenda pelaksanaan job fit, pelaksanaan shelter, karena ada beberapa juga pejabat pimpinan tinggi pertama yang akan purna bakti. Jadi kita berdoa bersama semua proses ini berjalan dengan lancar. Sekelompok pemuda menggelar aksi demonstrasi mengutuk aktivitas judi togel di Kota Jayapura, Papua. Masa ini berasal dari Sinode
Masehi Indonesia atau KINGMI. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung di salah satu rumah yang diduga milik seorang bandar judi togel. Selengkapnya dan juga bagaimana saat demonstrasi itu terjadi akan dilaporkan rekan kami, ada Aldi Bimantara dari Tribun Papua yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Iya, halo Dea dan juga Tribuners. Ini dilaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sekelompok pemuda dari gabungan Sinode Kema Injil Gereja Masehi Indonesia KINGMI di Tanah Papua melakukan aksi demonstrasi ataupun unjuk rasa mengutuk aktivitas perjudian togel yang saat ini tengah marak di kota Jayapura. Pantauan kami para awak media, aksi demonstrasi mengutuk perjudian togel yang ada di kota Jayapura tersebut berlangsung di salah satu rumah yang diduga milik bandar togel terbesar yang ada di kota Jayapura, dan ini beralamat di Kelurahan Trikora, kawasan Dok 5 Atas, Jayapura pada Selasa 14 Juni 2022. Dan berdasarkan pantauan kami pula, Dea dan juga Tribuners, dalam orasinya para demonstran ataupun pendemo ini menyuarakan menolak dengan tegas serta mengutuk aktivitas judi togel di kota Jayapura dan Papua pada umumnya yang dinilai telah meresahkan warga kota Jayapura. Sekretaris Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda, juga dalam kesempatan wawancara kepada kami, para awak media, dirinya juga mengatakan bahwa ketegasan dari para tokoh-tokoh agama juga untuk mengutuk keras dan mengecam serta meminta kepada pihak keamanan dan juga DPR Papua untuk memperhatikan hal ini agar bisa diseriusi. Dan dalam orasinya begitu yang dibacakan oleh Sekretaris Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda, ini ada 3 tuntutan yang diminta oleh para demonstran ataupun pengunjuk rasa begitu. Yang pertama, ini KINGMI di Tanah Papua menolak dan mengutuk judi togel di Tanah Papua yang merusak generasi muda dan masyarakat Papua. Kemudian pada poin kedua yang dibacakan begitu dalam tuntutannya, KINGMI di Tanah Papua meminta kepada Kapolda Papua dan jajarannya untuk menangkap Luis selaku bandar besar togel di Tanah Papua, dan ini tentunya sudah dikonfirmasi pula. Kemudian selanjutnya pada poin ketiga, KINGMI di Tanah Papua juga meminta kepada DPR Papua agar segera mendesak Kapolda Papua dan jajarannya untuk menangkap Saudara Luis selaku bandar togel di Papua dengan alasan togel di Papua telah merusak moral masyarakat Papua. Dea dan juga Tribuners, dalam aksi tersebut juga ini sebagai bentuk kekecewaan dari para demonstran ataupun pendemo karena tidak berhasil bertemu dengan pemilik bandar togel yang dimaksud. Ini mereka sampai melakukan penyegelan rumah tersebut dengan membentangkan spanduk bertuliskan rumah ini telah disegel karena aktivitas judi togel telah merusak moral masyarakat. Dan kalau kita flashback ke belakang, Dea dan juga Tribuners, memang ini sebelumnya diketahui juga pada Desember 2021 lalu, sebelumnya ini sekelompok pemuda dan pemudi yang tergabung dalam solidaritas anti togel di Papua juga menggelar demonstrasi yang serupa begitu ya, meminta agar pusat togel di Dok 5 ini menutup aktivitasnya. Dan memang menurut berbagai pihak yang berunjuk rasa dalam berbagai kesempatan ini, aktivitas togel sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang Papua dalam sisi keuangan. Dea dan juga Tribunus, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan demonstrasi mengutuk keras perjudian togel yang ada di kota Jayapura, Papua. Dari Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, dan Tribuners, rekan Aldi juga sudah melakukan wawancara bersama Sekretaris Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda. Berikut keterangan lengkapnya. Kami dari gereja melihat bahwa judi togel ini salah satu pengaruh besar di Papua ini. Karena akibat dari judi togel ini, banyak masyarakat, pemuda, terus hamba-hamba Tuhan yang terlalu terlibat dalam judi togel ini. Sehingga keluarga juga hancur, akibatnya keluarga hancur. Terus suami istri juga konflik dalam keluarga. Itu yang kami melihat akibat dari judi togel ini. Terus banyak orang yang mencuri untuk pasang judi togel ini. Terjadi di Papua ini seperti itu. Itulah sebabnya kami dari gereja minta bahwa judi togel di Papua ini harus segera tutup. Tidak boleh adakan lagi di Papua ini, karena generasi muda di Papua ini hancur dalam judi togel ini. Itu yang kami minta. Kami dari gereja minta kepada pemerintah Republik Indonesia segera menangkapi ini. Jadi kami dari gereja minta bahwa Kapolda Papua, terus CPRP Papua, MRP Papua segera menangkapi ini. Jadi orang-orang yang pimpinan kepala judi togel ini segera ditangkap dan dipulangkan atau diproses hukum. Itu yang kami dari gereja mau. Kabar berikutnya datang dari Aceh. Tribuners, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau
Kasindo, Kota Subulu Salam menggelar aksi pembakaran buah kelapa sawit. Demonstrasi dilakukan di areal sekitar perkebunan masyarakat Desa Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Aksi dilakukan sebagai protes atas anjloknya harga sawit serta ketidakmenentuan ekspor dan tender crude palm oil atau CPO. Untuk lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan rekan Khalid, reporter dari Serambi News yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya, selamat siang ya dan Tribun News, bahwa sejumlah petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kota Subulu Salam Selasa 14 Juni 2022 siang kemarin melakukan aksi protes terhadap rendahnya harga kelapa sawit. Protes tersebut digelar dengan cara membakar tandan buah segar kelapa sawit di sekitar perumahan penduduk, di sekitar perkebunan penduduk di Desa Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Aksi ini sebagai protes para petani terkait masalah anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit serta ketidakmenentuan ekspor CPO. Ya, akibat kondisi ini membuat petani merugi. Petani memprotes karena harga tandan buah segar melorot hingga 50%, sementara harga pupuk dan herbisida naik 300%. Bahkan petani mengaku tidak mampu merawat kebunnya karena untuk membeli satu sak pupuk saja mereka harus menjual 1 ton buah kelapa sawitnya. Dalam aksi tersebut dikomandoi langsung oleh Ketua Kasindo Kota Subulu Salam, Netap Ginting. Para petani yang melakukan aksi terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Padamu Negeri. Setelahnya, para petani meminta agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera menaikkan harga tandan buah segar dengan cara memaksimalkan pengawasan terkait niaga tandan buah segar kelapa sawit. Selain kepada Presiden Joko Widodo, para petani juga meminta bantuan kepada Muldoko agar membantu para petani Indonesia yang sekarang ini sedang terpuruk. Ya, saudara Lon, bahwa dampak dari harga anjlok ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Subulu Salam atau petani kelapa sawit di Kota Subulu Salam dan Aceh, namun juga dirasakan oleh para petani kelapa sawit di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Maka itu, aksi pembakaran tandan buah segar kelapa sawit kemarin itu dilakukan secara nasional, secara serentak di 22 provinsi termasuk Aceh. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Khalid untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang mengimbau kepada para peternak di Kota Tangerang untuk tidak saling mengunjungi. Hal tersebut dilakukan guna menghindari penularan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Tangerang yang tengah merebak saat ini. Untuk lebih detailnya terkait kebijakan ini akan diinformasikan oleh rekan Gilbert Semsandro, reporter Warta Kota yang sudah siap. Di sana silakan rekan. Ya, untuk saat ini penyakit mulut dan kuku yang tengah merebak di Kota Tangerang dalam waktu 3 pekan terakhir, di mana lebih dari 500 hewan ternak yang didominasi oleh hewan ternak jenis sapi terpapar atau terkonfirmasi PMK di 7 kecamatan dan juga melanda 17 pedagang di 7 kecamatan di Kota Tangerang. Dan oleh karena itu, untuk mengantisipasi lebih jauh lagi perkembangan PMK, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang melarang para peternak yang ada di Kota Tangerang untuk saling berkunjung ke antara peternak satu dengan peternak lainnya. Hal tersebut dilakukan guna menghindari penularan wabah dari penyakit kuku dan mulut yang terus berkembang pada saat ini di Kota Tangerang. Kepala Bidang Pertanian DKP Kota Tangerang, Ibnu Arifianto, mengatakan larangan kepada pemilik hewan ternak untuk melakukan kunjungan ke peternakan hewan lainnya, karena setiap manusia ataupun pemilik hewan ternak dapat berpotensi atau menjadi medium untuk pengantar wabah penyakit mulut dan kuku kepada
hewan-hewan ternak yang berada di peternakan lain. Pasalnya penularan wabah PMK ini berkembang cepat di antara sesama individu yang berhubungan dengan hewan ternak. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang juga mengungkapkan bahwasanya penularan PMK tersebut bisa mencapai radius 10 km melalui pengantar udara dan 30 km melalui air. Oleh karena itu, lantaran jauhnya dampak radius penularan PMK ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang cukup ketat melakukan pengawasan terhadap para peternak yang ada di Kota Tangerang. Selain melarang para peternak untuk mengunjungi satu peternak satu dengan yang lainnya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang juga mengimbau kepada masyarakat yang hendak membeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha untuk hanya mengunjungi satu peternakan dalam satu hari. Pasalnya, umumnya masyarakat yang ingin berkurban selama ini selalu berkeliling antara peternakan satu dengan lainnya untuk mencari hewan ternak yang cocok sesuai dengan pilihan dari masyarakat tersebut ataupun keluarganya. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menyebut bagi masyarakat yang berkurban hanya disarankan mendatangi satu lokasi dalam satu hari. Dan juga bagi masyarakat yang sudah menjadi yang memiliki langganan peternak untuk dipilih menjadi hewan kurban, itu diharapkan menghubungi ataupun memesan melalui via online ataupun telepon seluler dengan cara memesan sistem pembayaran transfer. Hal itu dilakukan untuk semakin meminimalisir penularan PMK. Dan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang sendiri yang selama ini selalu melakukan pengecekan kesehatan dan juga pemberian obat kepada hewan ternak yang terpapar PMK, itu telah dilakukan mendatangi satu peternakan saja dalam satu hari. Pasalnya PMK ini dinilai dapat menular dari masyarakat karena memang ketika manusia mengunjungi satu peternakan yang terpapar PMK, manusia tersebut akan menginjak gabah ataupun lumpur ataupun makanan ataupun apapun yang ada di dalam kawasan peternakan yang terpapar PMK. Ketika mereka mendatangi peternakan yang bebas dari PMK, hal itu sangat berpotensi untuk menularkan kepada hewan lainnya karena radius dari udara yang sejauh 10 km itu dapat dijangkau. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang juga Ibnu Arifianto mengatakan saat ini pihaknya menutup akses pedagang yang ingin mendatangkan hewan ternak dari Jawa Timur. Dan oleh karena itu untuk pedagang yang mendatangkan hewan ternak dari Nusa Tenggara Bima Nusa Tenggara Barat diharapkan mengirimkan lewat jalur laut dan nantinya akan diturunkan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan baru kemudian diambil oleh para pedagang. Demikian dia laporan kondisi terkini penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kota Tangerang. Gilbert Santoro melaporkan. Selamat siang dan terima kasih. Ya, baik. Dan Tribuners, berikut juga ada hasil wawancara rekan kami bersama Kabid Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Ibnu Arifianto. Selengkapnya kami tampilkan. Yang 253 kemarin dibilang Pak Wali Kota itu per kapan itu Pak Kabid? Itu per minggu kemarin ya, berarti 2 minggu yang lalu. Awal Juni ini? Iya, awal Juni. Oh, gitu. Baru sekarang ke angka 500? 500, ya. Gitu. Oh, siap Pak Kabid. Berarti dari hitungannya 3 minggu terakhir Pak Kabid ya? Belum sampai sebulan lah, udah langsung 500 dengan penyebaran yang begitu cepat ya Pak Kabid? Oh, siap. Tapi enaknya kesembuhannya tinggi gitu. Sekarang udah hampir 60% gitu. Berarti kalau misalkan diprediksi seminggu ke depan akan sembuh total, Bu? Iya, harapan kita menjelang yang sekarang lagi sakit nih, minggu depan sembuh gitu. Nah, harapan kita maksudnya. Durasi kesembuhan sapi ini berapa lama sih Pak Kabid? 14 hari. Enggak, paling cepat mungkin kalau misal sapi stamina. Tadi kan Pak Kabid bilang kayak imunitas tubuhnya gitu. Hipersalivasi 5 hari gitu. 5 hari sampai 4 hari. Gitu. Paling cepat 4 hari, paling lama 14 hari. Untuk yang hipersalivasinya nih. Mungkin ada yang sakit ringan gitu kan. Terus ada yang kukunya, yang agak berat kukunya nih, agak lama dia. Bisa semingguan lebih nih. Oh. Apalagi tadi yang gemuk. Dengan badan kukunya itu. Itu nggak bisa diri. Jadi efeknya dia nggak makan. Akhirnya kan puyeng juga dia. Kolaps. Imunnya rendah. Oh, siap. Terus
langkah dari Dinas Ketapang sendiri selain tadi langsung sosialisasi, terus tadi juga dibilang satu peternakan kalau ada satu suspek pasti nyebar. Iya, pasti Nah, nyebar. terus ngasih vitamin ada lagi gak Pak Kabit yang lain? Vitamin, kasih apa lagi itu? Apa namanya? Ya, kita kan sekarang Mungkin ada kondisinya reaktif ya. Hah? Setiap ada kasus ya kita membaca aja gitu. Nggak ada pilihan lain maksudnya sekarang itu. Iya. Kita menyetop juga nggak bisa, bukan urusan kita gitu. Mungkin karena ada jarak 10 km ini jadi setiap berapa kilo baru boleh ada pedagang lagi gitu ada. Oke, kita harap tadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi menyebut bahwa pasien COVID-19 di Kota Ambon tersisa 2 orang saja. 2 pasien itu juga hanya menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing dan dipantau oleh petugas puskesmas setempat. Untuk lebih detailnya terkait kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Ambon akan dilaporkan rekan Dedi Aziz, reporter dari Tribun Ambon. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, baik Tribuners dan juga Dea dapat kami laporkan bahwa memang saat ini kondisi perkembangan COVID di Kota Ambon sendiri sudah menuju ke fase endemi. Pasalnya memang saat diwawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi mengatakan tersisa 2 orang pasien penyintas COVID di Kota Ambon dan keduanya tengah melakukan isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Sementara itu, terkonfirmasi ada 1 kasus meninggal dunia dan meninggal dunianya pasien tersebut dikarenakan pneumonia berat atau sesak nafas berat saat dilarikan ke RSUD Haulusi. Terkait vaksinasi sendiri saat ini di Kota Ambon sudah vaksinasi dosis 1 sudah mencapai tahap 101%, sementara untuk dosis 2 sudah mencapai tahap 73,46%. Nah, saat ini pihak Dinas Kesehatan Kota Ambon tengah menunggu instruksi pemerintah terkait endemi COVID-19. Begitu, Dea dan Tribuners. Baik, dan berikut Tribuners hasil wawancara rekan Dedi bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, selengkapnya kami tampilkan. Untuk terkonfirmasi positif COVID yang dirawat sampai dengan hari ini itu 2 orang, tapi isolasi mandiri, dua-dua tetap pantauan di rumah. Itu kita teman-teman di puskesmas yang pantau. Sedangkan untuk kemarin itu ada satu kasus kematian, dengan COVID-19 yang memang ketika masuk di rumah sakit itu sudah dalam kondisi yang pneumonia berat, sesak napas berat, dan tidak dirawat lama. Jadi ketika masuk di RSUD Haulusi itu pasien tersebut meninggal. Dan hari ini teman-teman akan tracing keluarga daripada pasien yang meninggal yang terkonfirmasi COVID tersebut. Iya. Itu kondisi terkini dari keadaan COVID, walaupun kemarin kita masih di level 1, Kota Ambon level 1 PPKM. Iya, baik Ibu, terkait update terbaru perkembangan vaksinasi sendiri seperti apa? Update terbaru memang akhir-akhir ini untuk booster itu semakin menurun dibandingkan ketika menjelang libur Idul Fitri kemarin. Jadi dapat diambil kesimpulan memang bahwa sebagian besar juga melakukan booster itu supaya tidak dilakukan rapid antigen. Jadi mereka melakukan booster. Nah, dulu pada saat mendekati Lebaran sehari bisa sampai 300 sampai hampir 400. Nah, sekarang ini yang sehari-harinya kita kembali seperti biasa, 100-an sampai hampir 200. Di seluruh Kota Ambon, Bu, ya? Iya, untuk Kota Ambon. Oleh karena itu kenapa kita pusatkan seluruhnya di lapangan Merdeka, karena sebagian besar itu ketika di puskesmas kunjungannya kecil dan vial itu tidak bisa dibuka kalau tidak mencukupi orang yang akan dilakukan vaksinasi.
Untuk update terkini dari kondisi vaksinasi, untuk vaksin pertama, dosis pertama itu 101,47%, Iya. dosis keduanya itu 70. Seorang jemaah haji atas nama Samsinah Usman Hasbullah meninggal dunia di pesawat saat keberangkatan menuju Madinah. Tangisan keluarga menyambut kedatangan jenazah almarhum di rumah duka pun pecah. Jenazah diantarkan menggunakan ambulans dari RSUD Balangan yang dikawal oleh Dinkes Balangan dan juga bagian Kesrasetda Balangan. Untuk informasinya akan dilaporkan oleh rekan Isti Rohayanti, reporter Banjarmasin Pos yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Jadi benar kemarin ada salah satu calon jamaah haji dari Kabupaten Balangan yang dikabarkan meninggal dan saat perjalanan menuju Madinah, tepatnya 1 jam setelah keberangkatan dari Bandara Samsudin Nur di Banjarbaru. Jadi ketika pihak keluarga mengetahui informasi tersebut, lantas di rumah duka kesiapan dari pihak keluarga untuk menyambut jenazah juga sudah disiapkan dan jenazah datang pada hari Selasa, maksudnya pada hari Selasa 14 Juni kemarin dan langsung disambut oleh pihak keluarga setelah diterbangkan dari Bandara Kuala Namu Medan, dan jenazah juga langsung dimakamkan pada hari yang sama setelah diserahkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Balangan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Dan untuk calon haji yang meninggal ini pula, Kemenak Kabupaten Balangan siap membantu untuk mengurus administrasi yang nantinya akan dilakukan oleh pihak keluarga, terutama untuk klaim asuransi. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Balangan, Fahmi Wahid. Berikut keterangannya. Dari jenazah ya kepada pihak keluarga itu seperti apa Pak, sambutan dari pihak keluarga nih Pak untuk jenazah ini? Ya, kita serahkan kepada pihak keluarga jenazah yang sudah ambil dari bandara, dan pihak keluarga sudah menyambut dan merasa terima kasih kepada petugas, jenazah sudah sampai ke desa dua ini. Mungkin untuk kelanjutannya seperti apa Pak? Karena kan ini belum sampai ke Madinah ya. Nah itu seperti apa nantinya Pak? Kalau menyangkut masalah perjalanan, memang nanti mungkin pihak keluarga saya yang menghajikan, membenarkan haji. Jadi pemerintah sampai di sana, tetapi proses administrasi aja, mungkin klaim asuransi yang ada nanti diberikan pada jemaah yang wafat itu. Berarti ini nantinya bisa digantikan oleh pihak keluarga seperti itu apa atau gimana? Menurut aturan, kalau sudah, karena ini sudah menurut perjalanan, memasuki perjalanan, maka dianggap sudah wafat. Jadi tidak ada pergantian lagi, kecuali meninggalnya sebelum berangkat dari rumah menuju embarkasi. Karena prosesnya kalau sudah masuk embarkasi haji, maka prosesnya itu wafat dalam perjalanan. Jadi tidak ada pergantian ahli warisnya. Oh gitu. Berarti itu uang kembali atau seperti apa? Klaim asuransi. Klaim asuransi bahasanya Pak. Oke. Terima banyak Pak. Dari Kepolisian Resor Bangka Barat mengamankan pria terduga petinggi dan pengurus kelompok Khilafatul Muslimin. Pria ini diamankan polisi saat berada di kediamannya di Desa Pait, Kecamatan Muntok. Kepolisian yang mendatangi lokasi melakukan penggerebekan di rumah tersebut. Dan untuk lebih lengkapnya akan dilaporkan, kami sudah terhubung dengan rekan Yuranda, reporter dari Bangka Pos yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, bisa saya sampaikan pada hari kemarin seorang pria berinisial A, umur sekitar 47 tahun, yang merupakan petinggi Khilafatul Muslimin atau KM di Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Kota Muntok. Pria ini diamankan lantaran diduga merupakan petinggi MK dan diduga juga makar pada orang ini. Kemarin polisi melakukan pemeriksaan terhadap diduga pria yang merupakan petinggi MK ini, KM ini maksud kami. Dalam penyergapan, polisi menemukan beberapa barang bukti berupa sajam, senjata tajam, buku rekening, dan diduga buku yang
sudah dibakar merupakan bukti diduga kuat merupakan petunjuk dari KM sendiri. Kapolres Bangka Barat AKBP Agus Siswanto mengatakan saat ini pria berinisial A ini sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihaknya. Mereka juga telah mengamankan barang bukti berupa bendera yang bertuliskan Khilafatul Muslimin. Berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan dari tetangganya tetangganya pria ini mengaku pria ini kesehariannya merupakan tukang bekam atau terapi kesehatan dan juga ruqyah. Kata Purwati mengatakan saat diwawancara kemarin, beliau ini orangnya tertutup pada orang lain, sedangkan terhadap tetangganya mereka ini sangat terbuka dan tidak ada gelagat yang mencurigakan terhadap pria ini dan hanya membuka praktek bekam kesehatan dan ruqyah saja. Begitu dia yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Juranda untuk laporan Anda dari Bangka. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur. Tribuners, narapidana berinisial AR mencoba bersekongkol memasukkan smartphone ke dalam lapas yang ditanam di kue ulang tahunnya. Alih-alih meniup lilin dan juga makan kue tar tersebut, kini AR terpaksa harus meringkuk ke straf sel. Untuk lebih detailnya terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, reporter dari Tribun Jatim yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan, rekan. Baik Dea, jadi upaya penyelundupan ponsel bermodus mengemas dalam kue tar untuk perayaan ulang tahun digagalkan petugas lapas Banyuwangi pada Senin 13 Juni siang. Jadi temuan ini didasarkan pada sebuah mekanisme screening terhadap kiriman bawaan pengunjung yang diserahkan pada orang warga binaan yang ada di dalam lapas yang terjadi siang hari ya. Jadi ada dua pengunjung yang berinisial DA dan AA berusaha untuk mengirimkan sebuah paket berisi dengan dan informasi awal berisi kue tar yang dititipkan pada petugas untuk diserahkan pada seorang warga binaan berinisial AR atas kasus narkotika dengan kurungan masa hukuman 5 tahun 4 bulan. Ketika mekanisme screening dilakukan oleh pihak petugas, ternyata pada kue tar tersebut di bagian rongga dalamnya terdapat sebuah benda mencurigakan. Ketika dibuka ternyata benda mencurigakan tersebut adalah sebuah ponsel yang tentunya dilarang benda tersebut berada atau dalam penguasaan oleh warga binaan yang ada di dalam lapas ataupun rutan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, dua pengunjung tersebut langsung dilakukan pemeriksaan oleh pihak petugas lapas dan termasuk juga AR. Dalam pemeriksaan tersebut melibatkan dari pihak Satres Narkoba Polresta Banyuwangi. AR kepada petugas atau si penerima kue tar itu berdalih tidak tahu menahu tentang adanya kue tar termasuk dengan sebuah ponsel yang ditanam di dalamnya. Penyelidikan itu masih berlangsung hingga saat ini dan kami akan terus update perkembangan lebih lanjut. Dan pihak Kemenkumham Jatim memang berkomitmen untuk menangkal segala bentuk upaya penyelundupan benda-benda terlarang yang diupayakan oleh pihak luar terhadap orang yang sedang menjalani masa binaan yang ada di dalam lapas atau rutan. Di hari yang sama, di hari Senin itu ternyata petugas lapas Pemuda kelas 2A Madiun juga berhasil menggagalkan penyelundupan 10 paket narkotika berbagai macam jenis yang dikemas dalam sebuah paket yang dimasukkan atau disimpan dalam sebuah mobil yang dibawa oleh pengunjung. Jadi 10 paket itu terdiri dari 600 gram sabu, kemudian 60 gram ganja, 100 butir inek, kemudian 20 butir double L, dan timbangan elektrik, nip, lakban, dan berbagai macam perkakas yang lazim digunakan oleh para pengguna ataupun para penjual pengedar narkotika. Jadi komitmen Kemenkumham Jatim untuk memastikan lapas atau rutan di wilayah Jawa Timur tetap akan terus digalakan. Demikian dia reportase kami yang ada di Jawa Timur.
Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pinrang menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Pinrang. Masa memaksa merangsek masuk ke dalam gedung ingin menemui Ketua DPRD Pinrang dan menyampaikan aspirasi mereka. Bagaimana terkait berlangsungnya demonstrasi ini akan dilaporkan. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, ada rekan Nining Anggraini di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea. Baik Tribuners, untuk diketahui, demo ini terkait temuan BPK di Kabupaten Pinrang yang sudah dikawal HMI sejak 31 Desember 2021 hingga saat ini. Nah, aksi tersebut ini mewarnai 7 tuntutan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegakan hukum. Di antaranya itu penguasaan aset tetap gedung Mall Pinrang tidak sesuai ketentuan, juga adanya penyelenggaraan bantuan operasional sekolah belum sesuai ketentuan, dan realisasi belanjanya itu melebihi anggaran. Ada pula juga belanja penyelenggaraan pendidikan gratis tidak sesuai ketentuan. Kemudian selanjutnya ada belanja hibah dan bantuan sosial belum seluruhnya dipertanggungjawabkan. Dan juga yang terakhir itu adanya kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, HMI Pinrang ini menilai belum ada kejelasan dari pihak kepolisian, Kejaksaan Negeri Pinrang, dan DPRD Pinrang terkait temuan BPK tersebut. Nah, suasana demo kemarin ini sempat tegang Tribuners karena salah satu mahasiswa menjatuhkan kursi dan tampak polisi yang menjaga juga langsung mendekati pendemo dan memberikan imbauan agar aksi demo dilakukan secara damai. Nah, Ketua HMI Cabang Pinrang Hasan dengan tegas mengatakan menyegel kantor DPRD sampai Ketua DPRD Pinrang ini mau menemui mereka. Hasan menuturkan kantor ini disegel sampai Ketua DPRD temui kami, jangan jadi pengecut, kata Hasan dalam orasinya tersebut. Nah, hingga 20 menit melakukan orasi itu, Ketua DPRD Pinrang tidak hadir menemui pendemo. Kemudian salah satu legislator Alimuddin Budun datang menemui pendemo sebagai perwakilan. Nah, kemudian kata Alimuddin, Ketua DPRD Pinrang tidak bisa menemui pendemo dikarenakan dalam perjalanan dinas. Mereka kemudian berdialog hampir 1 jam lamanya, dan kesepakatan akhir ini Alimuddin mengatakan DPRD akan menyurat ke Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang untuk hadir di gedung DPRD pada hari Jumat mendatang. Jadi nantinya HMI akan audiensi dengan DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti bagaimana sih tindak lanjut dari temuan BPK yang sudah dikawal HMI sejak 31 Desember 2021 ini. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Nining Anggraini untuk laporan Anda dari Pinrang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Tenggara, Tribuners. Masyarakat diharuskan membayar iuran BPJS Kesehatan sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulannya. Dengan pembayaran tepat waktu, maka peserta BPJS Kesehatan dapat merasakan layanan Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Soal masyarakat terlambat membayar denda iuran BPJS ini, apakah akan didenda? Kita simak penjelasan rekan kami, Ridwan Kadir, reporter dari Tribun Sultra yang sudah bergabung. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya sampaikan menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kendari mengatakan bahwa untuk peserta yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan per bulannya itu tidak dikenakan denda, asalkan dalam kurun waktu 45 hari peserta BPJS itu tidak melakukan rawat inap. Namun apabila peserta BPJS melakukan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari tersebut, maka akan dikenakan denda. Denda tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS Kesehatan berlaku secara nasional. Untuk itu besaran tersebut itu diatur peserta wajib membayar 5% dari biaya diagnosa dan dikalikan dengan jumlah biaya yang tertunggak. Dan selain itu dapat saya sampaikan untuk sampai saat ini
khususnya di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Denda tersebut tidak pernah sampai denda biaya hingga sampai 30 juta. Namun untuk kasus sampai saat ini, denda tersebut hanya sampai 2 juta saja. Untuk itu, BPJS Kesehatan Kendari mengimbau kepada masyarakat agar tetap membayar iuran tepat waktu, yaitu sebelum pada tanggal 10 tiap bulannya, agar peserta BPJS ataupun masyarakat dapat menikmati layanan BPJS Kesehatan. Kembali ke rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ridwan Kadir untuk informasi Anda dari Sulawesi Tenggara. Selamat kembali bertugas. Terus kita beralih ke informasi berikutnya. Diduga ada permainan di SPBU Parawas Tanjung Pandan Belitung. Seseorang tertangkap kamera ponsel membeli bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite menggunakan jerigen. Tak hanya satu, terdapat banyak jerigen di dalam mobil minibus Kijang Komando yang dipakai oleh pembeli itu. Untuk selengkapnya terkait ini akan dilaporkan rekan Disa Aryandi, reporter dari Pos Belitung, Pos Belitung yang sudah bergabung di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, betul sekali Dea, Tribuners, diduga memang ada permainan di SPBU Prawas bernomor 243346160 Tanjung Pandan Belitung, di mana di SPBU tersebut ada seorang pembeli yang menggunakan jerigen yang berada di dalam mobil minibus Kijang Komando. Kejadian tersebut berlangsung Selasa 14 Juni 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa itu pun tertangkap kamera oleh pembeli lainnya dan sempat beredar di media sosial maupun grup-grup WhatsApp. Cara pembeliannya nozzle cara pembeliannya mobil tersebut masuk ke area SPBU dan nozzle BBM jenis Pertalite yang diketahui merupakan BBM subsidi langsung ditembakkan ataupun diisi ke dalam jerigen. Ada banyak jerigen di dalam mobil bus tersebut dan tidak sedikit orang mengetahui tentang pengisian BBM ini ke dalam, BBM jenis Pertalite ini menggunakan jerigen. Kami juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut ke Direktur PT Biliton Jaya Semesta ataupun BJS ataupun Direktur dari SPBU Prawas tersebut, Leo Fernando. Ia mengaku dia saat itu sedang berada di luar kota dan sudah tahu tentang peristiwa pengisian BBM jenis Pertalite menggunakan jerigen tersebut. Dia mengaku sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada manajer yang ada di SPBU tersebut dan sudah melakukan peneguran secara langsung dengan melakukan pemecatan kepada operator yang ada di SPBU tersebut. Dan mereka pun mengaku bahwa memang tidak diperbolehkan mengisi BBM jenis Pertalite menggunakan jerigen menggunakan jerigen di SPBU tersebut. Kami juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut ke PJS Area Manager Communication Relation CSR Pertamina Regional Sumatera Bagian Selatan, Haris Hanjansa, pada Selasa 14 Juni 2022. Mereka pun sudah mereka pun sudah mendapat laporan tersebut dan akan melakukan penindakan kepada SPBU yang sudah melanggar peraturan tersebut. Pemberian sanksi pun sudah diberikan kepada SPBU dan sebagai pembinaan sementara ini untuk khusus BBM Pertalite tidak disuplai oleh Pertamina selama 3 hari, dan pada SPBU tersebut juga diberikan ataupun dipasang spanduk spanduk yang bertuliskan tentang sedang dalam pembinaan. Ia pun menghimbau bagi masyarakat yang mengetahui tentang perihal seperti itu agar segera melapor kepada pihak berwajib maupun melalui Pertamina Call Center. Demikian dia, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Disa untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya dari Kalimantan Timur. Seorang warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, hilang dan diduga diterkam buaya pada Selasa 14 Juni 2022 kemarin. Pencarian pun masih terus dilakukan hingga hari ini Rabu 15 Juni. Dan untuk bagaimana kronologi kejadian ini dan perkembangan dari pencarian akan diinformasikan rekan Nita Rahayu, reporter dari Tribun Kaltim yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan dia di studio. Dapat kami laporkan bahwa seorang warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara diduga diterkam buaya pada Selasa 14 Juni 2022 kemarin. Hal itu diketahui setelah korban yang awalnya berangkat bersama 2 orang temannya dengan maksud untuk memancing ke laut, namun terlebih dahulu mereka mencari umpan ke muara pantai Sungai Lob. Namun saat korban menyelam untuk mencari umpan, beberapa menit kemudian korban tidak muncul ke permukaan. Barulah setelah selang 10 menit, korban kemudian terlihat muncul ke permukaan, namun posisinya berada di mulut buaya. Hingga saat ini pencarian terus dilakukan dengan melibatkan beberapa tim seperti dari BPBD dan Ramil, Polsek, Satpol PP dan warga serta keluarga korban itu sendiri. Sejak pencarian yang dilakukan siang kemarin hingga pada siang hari ini pun ternyata belum membuahkan hasil sama sekali. Pencarian pun diperluas hingga 2 km ke area Pantai Ici karena di area yang pertama kali korban ditemukan itu ternyata belum ditemukan titik terang sampai saat ini. Kemudian dari pihak keluarga juga mengatakan, Saudara Dea, bahwa jika 3 hari korban tidak berhasil ditemukan, maka pihak keluarga akan melakukan ritual untuk mempermudah pencarian. Demikian dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Nita untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Riau, Tribuners. Rumah milik pengusaha rumah makan di Kelurahan Sorek 1, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan terbakar. Si jago merah menghanguskan bangunan permanen itu ketika pemiliknya sedang berjualan. Untuk kronologi lengkapnya akan dilaporkan rekan kami, reporter dari Tribun Pekanbaru, sudah ada rekan Johannes Tajung yang bergabung di sana. Silakan, rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Kelurahan Sorek 1, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada Senin sore lalu. Bangunan beserta isinya nyaris ludes semua dilalap api. Diketahui kebakaran melanda rumah milik seorang warga bernama Tukirin alias Gondrong yang terletak tepatnya di Jalan Lintas Timur, Kampung Tengah, Kelurahan Sorek 1. Tepatnya di samping kantor pos Sorek 1. Si jago merah menghanguskan bangunan permanen itu ketika pemiliknya bernama Tukirin pada saat itu sedang berjualan. Diketahui Tukirin dan istrinya membuka usaha pecel lele yang jaraknya memang hanya berjarak sekitar 30 meter dari lokasi kejadian atau dari rumahnya. Ketika itu berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolsek Pangkalan Kuras, Kompol Chandra Pritama mengatakan pada sekitar pukul 16.30 atau setengah 5 sore, korban Tukirin dan istrinya bernama Wulandari sedang berjualan di warung pecel lele miliknya. Pada saat itu istri korban, maksud kami, Wulandari mendengar teriakan minta tolong atau teriakan kebakaran dari arah rumah, dari komplek rumah mereka. Kemudian karena penasaran, korban Wulandari juga melihat dan mengecek langsung. Ternyata api sudah menguasai bagian depan rumah mereka dan selanjutnya bangunan yang lain juga sudah kembali terbakar. Hal itu membuat masyarakat sekitar yang ada di lokasi turut melakukan pemadaman dengan alat seadanya sembari menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tidak berapa lama 2 unit mobil pemadam kebakaran atau mobil damkar milik pemerintah kecamatan dan juga milik perusahaan PT Ararabadi tiba di lokasi. Setelah dilakukan pemadaman selama 1 jam, api berhasil dikuasai dan dilanjutkan dengan pendinginan areal. Tidak banyak barang-barang yang bisa diselamatkan oleh masyarakat milik korban dan diketahui tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Namun hanya menimbulkan kerugian material terhadap korban yang diperkirakan sekitar 350 juta rupiah.
Sampai saat ini Polsek Pangkalan Kuras masih melakukan penyelidikan atas kasus ini, namun dugaan sementara kebakaran diakibatkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting. Kembali ke studio, demikian laporan kami, Yohanes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke studio, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Johannes melaporkan dari Pelalawan. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Planetarium dan Observatorium Jakarta atau POJ mengadakan piknik malam bersama Supermoon di Pantai Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, warga beramai-ramai datang ke Dome Symphony of the Sea untuk melihat langsung fenomena Supermoon dari dekat. Bagaimana kelancaran acara itu dan juga keseruannya akan diinformasikan rekan Gerald Leonardo Agustino, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang pada Selasa malam kemarin, Planetarium dan Observatorium Jakarta atau POJ melakukan kegiatan pemantauan Supermoon langsung dari kawasan Pantai Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, di mana memang dalam prosesnya Dea dan juga Tribuners, para masyarakat atau pengunjung ini diajak untuk berdiskusi sejenak soal apa itu Supermoon, dan juga terkait dengan fenomena-fenomena benda langit lainnya. Di mana setelah diskusi berjalan, masyarakat atau para pengunjung ini juga diajak untuk memantau langsung bagaimana terjadinya Supermoon atau penampakan bulan menggunakan 6 teleskop yang sudah disiapkan oleh Planetarium dan Observatorium Jakarta, tepatnya dari kawasan Symphony of the Sea dari Pantai Ancol, Jakarta Utara. Di mana memang antusias masyarakat dalam kegiatan Selasa malam kemarin cukup besar. Masyarakat memang sengaja datang ke Pantai Ancol untuk melihat langsung bagaimana sih penampakan daripada Supermoon ini dari dekat melalui teleskop yang memang kemampuannya ini, Dea dan juga Tribuners, disampaikan oleh pihak Planetarium dan Observatorium Jakarta. Teleskop ini bisa memang memiliki kemampuan memperbesaran mata hingga 40 sampai 50 kali, di mana memang tak sedikit juga orang-orang dewasa yang mengajak serta anak-anak mereka untuk melihat langsung kejadian fenomena langit langka yang terjadi pada Selasa malam kemarin. Memang Supermoon ini adalah fenomena ketika bulan purnama berada pada titik terdekatnya dari bumi, di mana berdasarkan penjelasan daripada astronom Planetarium Jakarta ini disampaikan bahwa kondisi bulan saat Supermoon ini cenderung 7% lebih dekat, terlihat lebih dekat, atau dan juga 15% lebih terang dari kondisi bulan purnama biasanya. Memang Planetarium dan Observatorium Jakarta ini, Dea dan juga Tribuners, sering atau rutin melakukan kegiatan pemantauan terhadap benda-benda langit yang juga dalam prosesnya mengajak langsung masyarakat untuk merasakan pengalaman melihat benda langit dari dekat dengan teleskop mutakhir yang mereka miliki. Setelah Supermoon ini nantinya akan ada 3 fenomena langit lainnya yang akan dilakukan atau dibuat dalam kegiatan oleh Planetarium ini sampai bulan November mendatang, di mana pada 14 Agustus nanti Planetarium dan Observatorium Jakarta juga akan melakukan pengamatan oposisi Saturnus. Dilanjutkan dengan pada tanggal 8 September itu nanti akan ada pemantauan bersama juga fenomena langit yaitu konjungsi bulan, dan memang Planetarium menyampaikan bahwa fenomena terakhir pada tanggal 8 November nanti adalah fenomena langit yang akan ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan dan disebutkan menjadi fenomena yang paling spektakuler yang akan menghiasi langit di tahun 2022 ini, di mana nanti fenomena terakhir itu di tanggal 8 November ialah fenomena gerhana bulan total, yang disebutkan gerhana bulan total ini akan juga dilakukan pemantauan bersama masyarakat oleh Planetarium dan Observatorium Jakarta, di mana saat ini pihak Planetarium masih melakukan pertimbangan terkait dengan nantinya di mana lokasi yang paling tepat untuk memantau gerhana bulan total pada November 2022 mendatang. Kembali ke Anda, Dea. Baik, dan berikut Tribuners, rekan Gerald sudah sempat melakukan wawancara bersama warga bernama Rachel dan juga penceramah astronomi Planetarium dan Observatorium Jakarta, Muhammad Raihan. Selengkapnya kami tampilkan. Tujuannya emang mau lihat Supermoon-nya pakai teleskop gitu. Lihatnya di IG-nya Planetarium Jakarta, terus tertarik baru datang ke sini. Terus tadi sudah sempat lihat? Udah. Terus gimana?
Keren banget sih, biasanya kan ngeliat bulan dari jauh, sekarang lihatnya tuh lebih jelas gitu, ada kawahnya, ada pokoknya bagus sih. Kenapa sih tertarik mau ngelihat langsung supermoon ini dari teleskop? Karena emang dari dulu tertarik untuk sama benda-benda langit sih kalau saya. Terus tadi juga sempat dikasih pembekalan pengetahuan tentang antariksa ya? Iya. Gimana tuh pendapatnya? Seru sih, kita belajar tentang revolusi sama rotasi bumi dan bulan, terus belajar tentang gerhana bulan dan gerhana bumi gitu. Jadi nggak cuma lihat doang, tapi kita tahu kenapa sih bisa kayak gini gitu. Ini baru pertama kali mengikuti acara kita. Yang biasa kita sebut pada bulan purnama yang kebetulan jaraknya sedang terdekat dengan kita. Jadi bulannya memang 7% lebih besar dan sekitar 14 atau 15% lebih terang. Seperti yang mungkin sekarang kita lihat sendiri, memang nampak cenderung lebih besar dan lebih terang. Kalau tujuan acara sendiri Mas, mengadakan piknik bersama, ada diskusi, ini apa sebenarnya? Ya, tentu saja kami dari Planetarium dan Observatorium Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Sungai Marzuki merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengenalkan astronomi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Dan bahwa memang setiap tahun banyak sekali fenomena astronomis yang menarik untuk kita kenalkan kepada masyarakat dan juga sebagai bahan edukasi buat anak-anak sekolah ya, tentu saja untuk masyarakat umum juga, bahwa memang setiap bulan kita memiliki bulan purnama, tapi terkadang ada bulan-bulan tertentu di mana bulan purnamanya lebih indah, lebih menarik, dan secara saintifik juga bisa memberikan kita banyak masukan terkait misalnya dengan fenomena pasang surut maksimum misalnya. Jadi ada berapa teleskop sih yang disiapkan oleh Planetarium Jakarta? Ya, untuk bisa melayani masyarakat kita menyiapkan 3 teleskop untuk publik, 1 kita gunakan untuk relay atau live streaming. Tapi memang kita juga membawa 2 teleskop cadangan jika lebih banyak lagi yang datang ya. Jadi total ada 6 teleskop yang kita siapkan. Nah, melalui teleskop, bulan yang kelihatan menggunakan mata biasa itu cukup kecil meskipun cukup terang. Melalui teleskop. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Puluhan pecinta alam menggelar kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan lindung Gunung Dempo, terutama di kawasan jalur pendakian Dempo. Mereka ini bergabung dalam relawan pecinta Gunung Dempo melalui komunitas Jejak Dempo. Untuk bagaimana pelaksanaannya akan diinformasikan rekan kami, Wawan, reporter dari Sriwijaya Post yang sudah bergabung. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea, Tribuners. Hari ini sebanyak 40 pendaki yang tergabung dalam relawan pendaki Gunung Dempo dalam komunitas Jejak Dempo melakukan aksi sosial dengan melakukan penanaman pohon di kawasan di sepanjang jalur menuju puncak Gunung Dempo. Aksi ini ditenggarai adalah untuk meremajakan kawasan hutan, terutama di kawasan jalur pendakian Gunung Dempo. Ada sebanyak 40 pendaki, namun dari 40 pendaki, 23 yang akan melakukan penanaman di sepanjang jalur pendakian tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapat, para pendaki membawa sekitar 400 bibit pohon kayu gaharu yang akan ditanam di sepanjang jalur tersebut. Mereka akan melakukan penanaman selama 2 hari dari tanggal 15 Juni 2022 sampai besok tanggal 16. Di situ mereka juga akan dibekali peralatan-peralatan termasuk logistik-logistik selama melakukan pendakian, karena mereka direncanakan akan bermalam di puncak Gunung Dempo dengan ketinggian 300.059 mdpl selama 1 hari, dan besok pagi mereka akan kembali turun sembari kembali menyisiri jalur untuk menanam kembali sisa bibit gaharu. Ini diinisiasi oleh komunitas Jejak Dempo bersama KPHX Dempo, PT PN7 dan para relawan. Mereka juga berharap kegiatan ini akan menjadi salah satu contoh untuk komunitas-komunitas lain agar tetap menjaga kelestarian kawasan hutan lindung di kawasan Gunung Dempo. Mereka juga berharap ini nanti akan menjadi kegiatan rutin dan akan semakin besar, bahkan tidak saja melibatkan komunitas-komunitas pencinta alam di pagar alam, namun juga melibatkan komunitas-komunitas di Sumsel, bahkan di Indonesia. Ini juga didukung penuh oleh KPH Dempo, X Dempo, bahkan mereka menyiapkan 400 bibit gaharu yang memang
berdasarkan informasi yang kami dapat, bibit gaharu ini merupakan salah satu tanaman yang mampu hidup di atas ketinggian 1.200 mdpl. Jadi mereka berharap tanaman yang mereka tanam ini akan bisa hidup dan juga melestarikan hutan di kawasan itu. KPH juga berterima kasih dalam hal ini kepada Balai Registrasi Gunung Dempo yang telah sengaja menutup jalur pendakian untuk mengamankan bibit-bibit yang mereka tanam, karena memang diharapkan setelah ditanam bibit tersebut tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil pendaki-pendaki yang tidak bertanggung jawab, Dea. Terima kasih, Dea. Baik, terima kasih rekan Wawan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. 3 pemuda pesilat asal Kecamatan Polokarto diamankan di Sukoharjo karena melakukan penganiayaan. Ketiga pemuda itu melakukan penganiayaan terhadap seorang kakek berusia 79 tahun dan cucunya. Untuk kronologi kejadian dan juga apa penyebab pengeroyokan ini akan dilaporkan rekan Erlangga Bima Sakti, reporter Tribun Solo yang sudah bergabung. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Jadi untuk kejadian pengeroyokan kepada kakek dan cucu kemarin di Sukoharjo itu dipicu masalah sepele, yakni tulisan pada kaos korban. Jadi saat itu korban bersama kakeknya sedang berboncengan di wilayah Jalan Dr. Muwardi yang di wilayah Gayam, Sukoharjo, berpapasan dengan rombongan konvoi yang diketahui itu merupakan rombongan konvoi salah satu perguruan pencaksilat. Jadi saat itu ketika berpapasan, rombongan yang berjumlah kurang lebih 50 orang itu melihat korban mengenakan kaos yang bertuliskan gasak. Nah, saat itu beberapa korban yang tersinggung dan terpicu amarahnya, kemudian berputar balik dan mengejar kakek dan cucu tersebut. Masih sampai di perempatan yang berada di perempatan rumah sakit daerah Sukoharjo, kan lampu merah, jadi berhenti. Kemudian saat berhenti itu korban kemudian langsung dipukuli dan dikeroyok oleh kurang lebih 6 orang. Jadi awalnya itu yang dikeroyok cucunya saja yang mengenakan kaos bertuliskan gasak itu. Kemudian kakeknya yang melihat cucunya dipukuli itu bermaksud ingin melerai, namun malah justru sang kakek juga ikut dipukul dan sempat diinjak kakinya dan bahkan sampai pingsan di pinggir jalan untuk kakeknya tersebut. Dan setelah melakukan kekerasan itu, penganiayaan itu, 6 orang itu kemudian juga meminta kaos yang bertuliskan gasak itu dari korban dilepas kemudian dibawa pergi. Nah, dan korban melaporkan kejadian itu ke polisi dan setelah ditelusuri, ketiga pelaku diamankan di wilayah Polokarto dini hari. Karena saat itu sedang berkumpul diamankan di satu tempat yang sama, sebanyak 3 pelaku. Dan untuk 3 pelaku lain saat ini masih dalam pengejaran. Nah, sebagai informasi itu, para pelaku akan disangkakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Dan kemarin juga Tribuners, saya sempat berwawancara dengan salah satu pelaku. Memang inisiatif itu muncul karena mereka merasa tersinggung dengan kaos yang dikenakan korban. Dan menurut mereka itu kaos yang dikenakan korban mengejek perguruan silat mereka. Dan sebelumnya keduanya juga tidak saling mengenal. Jadi memang hanya melihat orang tidak dikenal mengenakan kaos itu dan mereka terpancing amarah dan kemudian melakukan pengeroyokan. Demikian. Baik, Tribuners, berikut juga keterangan dari Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Teguh Prasetyo terkait kasus ini yang sudah didapatkan rekan Bima. Berikut informasinya. Di muka umum, dasar laporan polisi nomor LPB 96 Polres Sukoharjo pada tanggal 12 Juli 2022. TKP dan waktu kejadian hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di perempatan RSUD Sukoharjo, Jalan Dr. Muwardi, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo. Korban 1 MFA, umur 16, pelajar. Korban kedua atas nama Senen Warso Wiono, umur 79 tahun. Kronologi kejadian bahwa semula kedua korban ini berboncengan. Jadi yang memboncengi adalah boncengi kakeknya. Dengan
dengan niat menjemput saudaranya yang sakit. Kemudian pada saat melintas di depan SMA Veteran Sukoharjo berpapasan dengan rombongan orang yang sedang di motoran atau konvoi motor, sekira 50 orang. Kemudian para orang-orang yang konvoi menggunakan motor tersebut melihat korban menggunakan kaos yang bertuliskan Gaza. Kemudian orang-orang ini merasa tersinggung, kemudian sebagian dari orang-orang ini balik kanan mengejar si korban. Akhirnya pada saat di perempatan RSUD Sukoharjo yang pada saat itu kebetulan sedang lampu merah, korban berhenti. Pada saat korban berhenti itulah Rumah warga Simbuang 1, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat diterjang banjir. Akibatnya mereka pun harus mendirikan tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara. Bagaimana kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Fahrun Ramli, reporter dari Tribun Sulbar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya mampu melaporkan bahwa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 kemarin itu diterjang banjir akibat hujan deras dan menyebabkan meluapnya Sungai Karema yang merendam 327 rumah warga, di mana rumah warga ini memang berada di pinggir kali Sungai Karema, sehingga pada saat sungai itu meluap, rumahnya pun diterjang banjir atau disapu rata dengan luapan air sungai tersebut, sehingga menyebabkan sekitar 27 rumah warga itu mengalami rusak parah dan tak lagi layak huni. Salah satu warga yang ditemui Bapak Rustang ini di Simbuang 1, tepatnya di Kabupaten Mamuju, itu akhirnya mendirikan tenda-tenda darurat untuk ditempati sementara sehingga dalam proses perbaikan rumahnya, di mana rumahnya ini sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena terjangan atau hantaman banjir yang melanda 3 hari yang lalu itu, sehingga para warga tersebut mendirikan tenda-tenda posko di bantaran Sungai Karema ini untuk ditempati secara sementara atau dihuni sementara. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju mengatakan akan menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga yang rumahnya rusak ini, utamanya bantuan dalam membantu memperbaiki rumahnya yang ada di bantaran sungai ini sehingga kembali dapat ditempati. Namun hingga saat ini di hari Rabu tanggal 16 Juni 2022 puluhan tenda posko masih berdiri atau tenda sementara masih berdiri di pelataran sungai ini karena bantuan dari pihak BPBD Kabupaten Mamuju belum sampai ke para tenda pengungsi ini, sehingga para warga yang rumahnya rusak dan tak layak huni lagi itu masih berada di bawah tenda-tenda posko di tenda terpal bersama keluarganya untuk ditempati atau dihuni sementara. Seperti itu rekan Dea yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Baik, terima kasih rekan Fahrun untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Festival Teluk Jailolo tahun 2022 ini akan digelar pada bulan ini. Sesuai jadwal pelaksanaan, FTJ dilangsungkan selama 3 hari, yakni 15 hingga 18 Juni mendatang. Adapun rangkaian kegiatan pada perhelatan FTJ tahun ini salah satunya adalah ritual Sigo Finggolo. Terkait apa ritual itu sendiri akan diinformasikan oleh rekan Faisal Amin, reporter dari Tribun Ternate yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, selamat siang sahabat Tribuners. Nah, saat ini saya berada di lokasi penyelenggaraan Festival Teluk Jailolo. Yang direncanakan Festival Teluk Jailolo sendiri berlangsung dari tanggal 15 hingga 18 Juni mendatang. Nah, untuk rangkaian kegiatan Festival Teluk Jailolo sendiri ada beberapa rangkaian. Salah satu di antara rangkaian kegiatan yaitu kegiatan Sigo Finggolo. Nah, kegiatan Sigo Finggolo sendiri merupakan salah satu ritual yang dirangkaikan pada kegiatan Festival Teluk Jailolo yang menandakan bahwa adanya kegiatan Sigo Finggolo, maka pembukaan Festival Teluk Jailolo itu telah dibuka. Nah, kegiatan Sigo Finggolo sendiri
Sigofingolo sendiri dalam bahasa Ternate atau bahasa daerah di sini yang artinya Sigofi yang artinya membersihkan dan ngolo artinya laut, jadi membersihkan laut. Nah, kegiatan ini dilangsungkan setiap tahunnya. Nah, kegiatan Sigofingolo sendiri itu para peserta atau peserta ritual ini yang terdiri dari masyarakat adat dan juga dari Kesultanan Jailolo menggunakan juanga atau perahu atau lapangan FTG menuju satu yang berada di depan Teluk Jailolo. Nah, Pulau Bobua sendiri merupakan salah satu pulau yang dianggap keramat oleh masyarakat Halmahera Barat, khususnya di warga Jailolo. Nah, dari perjalanan ritual Sigofiki dari Teluk Jailolo menuju ke Pulau Bobua, kemudian bertahap atau mengitari Pulau Bobua sebanyak 3 hingga 7 kali, kemudian melakukan pembacaan doa. Nah, kegiatan Sigofingolo ini sendiri dianggap sebagai meminta izin atas melakukan kegiatan perayaan seperti itu. Nah, selain kegiatan Sigofingolo, Festival Jailolo juga dirangkaikan, beberapa rangkaian kegiatannya sudah dilaksanakan sebelumnya, diantaranya yaitu ekspedisi Tanah Baru dan juga Talagarano yang dilaksanakan 2 hari sebelumnya. Ya, sahabat Tribuners, perlu diinformasikan bahwa Festival Teluk Jailolo pada agendanya tepat pada tanggal 15 Juni. Namun berkaitan dengan berhalangnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berhalang untuk datang sehingga pembukaan Jailolo sendiri ditunda pada esok hari. Nah, kedatangan Menteri Sandiaga sendiri ke Halmahera Barat selain membuka Festival Teluk Jailolo atau acara Festival Teluk Jailolo, agenda utamanya yaitu visitasi ke Desa Wisata Lapasi atau Desa Lako Akelamu yang mendapat anugerah sebagai anugerah Desa Wisata atau ADWI tahun 2022 mewakili Maluku Utara. Nah, sahabat Tribuners, bahwa perlu diinformasikan bahwa meskipun penundaan pembukaan Festival Teluk Jailolo ini, namun rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya tidak tertunda, berjalan sesuai dengan apa yang telah tertera dalam bandang kegiatan Festival Teluk Jailolo. Demikian dari Maluku Utara, Dea. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah terdapat kelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga Tribuners saksikan acara selanjutnya Travel Update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!